Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Ketua BKM Masjid At-Taqwa serta Bapak Imam Khatib Bilal Gharib Masjid At-Taqwa dan seluruh pengurus lainnya yang kita muliakan, para pemerintah yang hadir di tengah kita, dan juga bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah malam hari ini kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya diberkahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali Bapak Ibu, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Kita berharap kepada Allah semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri. Jadi saya pernah mendapatkan kajian Pak, mensyukuri nikmat Allah itu ada 3. Yang pertama, meyakini bahwa yang kita nikmati ini adalah dari Allah semuanya, termasuk kesehatan, harta kita, keluarga kita, semuanya dari Allah dan milik Allah. Yakin dengan itu, sehingga dengan itu kita tidak ada sifat kesombongan. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kita meyakini dengan hati yang sebenarnya bahwa semua yang ada pada kita hari ini adalah pemberian Allah, dan itu milik Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan mengagungkan asma Allah. Minimal alhamdulillah. Sungguh indah Pak urusan orang-orang beriman. Ketika dia kasih nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur alhamdulillah. Ketika Allah uji dengan musibah, dia bersabar. Dan itu baik bagi kita. Jadi orang beriman Bapak Ibu, keadaannya bagaimanapun ada kebaikan di dalamnya. Dia sehat, alhamdulillah. Allah uji dengan sakit, dia bersabar, dan itu baiknya. Allah berikan harta yang cukup berlebih, alhamdulillah. Allah uji dengan kekurangan, dia bersabar, dan itu baiknya. Sungguh indah urusan orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang yang beriman, dipuji oleh Allah dengan harta yang banyak melimpah, dia lupa seolah-olah harta itu adalah hasil karena kepintarannya, karena kepandaiannya untuk mencari rezeki. Dia diberi kesehatan, lupa seolah-olah kesehatan itu karena dia menjaganya, rajin olahraga, nge-gym, ya, dan sebagainya. Padahal harta kesehatan itu pemberian Allah SWT. Ya, ketika dikasih oleh Allah ujian musibah, dia tak sabar. Jadi sekali lagi kembali ke seorang beriman bahwa baik ketika diuji dengan musibah atau dikasih ini oleh Allah, maka ada kebaikan di dalamnya. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan nikmat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini dan dulu dalam rangka bersyukur Allah. Oleh karena itu
Semoga dengan kita syukur Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini Bapak Ibu, kita dasar dengan yang ikhlas, dan mudah-mudahan waktu yang kita habiskan di maghrib sampai isya di malam hari ini yang detik-detik berganti, mudah-mudahan jadi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap dengan salawat yang kita lafazkan, kita lakukan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ya di malam Jumat ini Pak, ya di bulan Januari ya. Kita ini kalau itu bulan Ramadan Pak, tak lama lagi Pak. Barangkali di 50 hari lagi kita sampai Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini disampaikan oleh Allah usia kita bertemu dengan bulan Ramadan ya. Nah, ini di cuaca yang agak hujan, agak gerimis, alhamdulillah Allah masih berikan kita kemudahan untuk hadir di masjid dan bertahan duduk sejenak mengisi dengan majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini Pak bisa menambah keimanan kita, sehingga dengan iman yang kuat akan kuat juga menggerakkan raga ini Pak, jasad ini untuk taat kepada Allah. Karena fondasi taat itu iman. Kalau iman yang kuat, maka dia bangun subuh itu kuat. Kalau iman yang kuat, dia melangkah ke masjid juga kuat. Kalau iman yang kuat, dia bersedekah pun kuat. Baca Quran dia kuat. Terkadang kalau kita banding-bandingkan kan, menatap Quran 15 menit itu udah lama rasanya. Tapi menatap HP, buka WA, Instagram, Facebook dan sebagainya, itu 15 menit itu masih kurang. Ya. Mungkin ini yang tidak usah. Nggak tahu kalau saya tahu saya, ya. Terima kasih. Kita doakan semoga Natal ini Allah memberkati usahanya Pak, ya. Urusan yang di kampus dan yang kehidupan Pak, ya. Sampai di mana? Sampai apa ya? Oke ya. Nah, iman Pak, iman. Kalau iman kuat, maka insya Allah itu akan menggerakkan raga jasad ini untuk bisa taat kepada Allah SWT. Karena oh ya, ke masjid itu rasa berat. Tapi kalau jogging pagi hari bersama istri saya sampai melingkari bumi dari mana, putar lagi. Nah, ya. Kalau kamu di masjid Pak, pilih pasal utama, jangan salah masuk ke masjid sampai. Jadi Bapak Ibu, dengan kita ada di sini, nanti akan kita sampaikan ayat-ayat Allah, kita tetap bersama. Mudah-mudahan bisa menguatkan iman kita dan mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Kita berharap Allah Bapak Ibu ya, hidup dalam keimanan, meninggal dalam keimanan, sehingga Allah ridho kepada kita. Ya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini di surah An-Nazi'at. Di pertemuan yang pekan kemarin, malam Jumat kemarin Bapak Ibu, kita telah menyampaikan dari ayat 15 sampai 26
Masih ada yang ingat? Adik-adik? Masih ada yang ingat Pak? Ayat 16 sampai 26 mengisahkan tentang apa ya? Tidak dari tentang Nabi Musa. Bagus. Berdakwah kepada Fir'aun. Nah, pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan sampaikan di ayat yang ke-27 sampai 46. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, di ayat sebelumnya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, menceritakan betapa dahsyatnya itu kejadian akan hari kiamat, hancurnya alam ini, dan juga peristiwa kebangkitan. Maka orang-orang kafir Quraisy, ya, termasuk Fir'aun, tak yakin. Dia mengingkari, ya, bahkan mengatakan, apa mungkin kami akan dibangkitkan kembali sementara kami telah menjadi tulang belulang yang berserakan, yang hancur. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjawab keraguan pengingkaran orang-orang kafir Quraisy itu di ayat yang ke-27. Allah sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan am-as-samaa' banaha. Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya atau langit? Maka ketika orang-orang kafir Quraisy menyaksikan, meragukan, tidak yakin bahwa Allah bisa menciptakan manusia yang telah hancur, telah mati, maka itu Allah sampaikan, apakah kamu lebih sulit penciptaannya daripada langit? Langit, Bapak Ibu, kita lihat betapa besarnya. Kemana kita pergi, di situ ada langit. Yang hari kita lihat, ya, sungguh begitu besar dan tidak tertiang, tidak ambruk. Jadi Allah bandingkan langsung yang ciptaan Allah yang besar. Maksudnya ini, menciptakan langit aja belum bisa, apalagi menciptakan karunia yang kedua kalinya. Ya, misalnya dia meninggikan bangunan lalu menyempurnakan. Langit itu tinggi, pesawatnya sampai-sampai, ya, tinggi. Bahkan langit itu berlapis-lapis. Ayat kekuasaan Allah, ya, kekuasaan Allah. Dan dia menjadikannya malamnya gelap gulita dan siangnya terang benderang. Selain Allah menciptakan langit, maka Allah berkuasa menjadikan gelap dan terang. Ini kerjaan yang sangat susah, membuat langit itu gelap, dunia ini gelap dan terang, berganti terus. Dan itu benar dari Allah. Sekali lagi, itu dibandingkan dengan penciptaan manusia, maka jauh lebih mudah. Jadi ini jawaban dari Allah. Ya, tapi sekali lagi lah, nggak juga beriman orang kami dijawab kayak ini. Ya, gitu. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, Allah menciptakan bumi. Ya, Allah menciptakan bumi. Dia mengeluarkan darinya mata air dan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkan dengan. Ini seperti yang saya katakan Pak, begitu bumi diciptakan, mesti goyang, mereka itu. Jadi Allah menciptakan gunung untuk ini apa pasaknya, ya, untuk pakunya supaya tidak goyang. Kemudian untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternak. Artinya setelah bumi itu dipancarkan, diletakkan Allah dari tempatnya, ya, ada bagian-bagian tertentu yang Allah berikan itu gunung. Kalau di jalan banyak gunungnya, di sini ada gunung Depo, ya. Nah itu untuk menstabilkan bumi. Setelah dia stabil tenang, maka kita tenang hidup di dalamnya,
nyaman, tidak bergoyang-goyang. Sementara Pak, ketika lempengan patah, ya, atau gunung meletus, itu menghasilkan goncangan. Itu hitungannya nggak sampai menit, paling-paling berapa ya? Nggak sampai jam, maksudnya nggak sampai sejam, paling semenit 2 menit. Itulah panik, nggak bisa normal hidupnya Pak. Buat rumah runtuh, rumah bangunan setingkat runtuh. Allah berikan gunung untuk menstabilkan itu bumi sehingga hidup dengan tenang di dalamnya, dan juga hewan-hewan ternak kita. Nah, ini jawaban dari Allah untuk sanggahan para orang kafir, orang yang mengingkari. Apakah iya kami akan dibangkitkan sementara tulang-tulang kami telah hancur saja? Maka Allah jawab hal ini, ya, sangat mudah bagi Allah. Susah mana kata Allah? Menciptakan kamu atau menciptakan langit dengan siang dan malam. Baik, Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke tema berikutnya, Pak. Ini perhatian Pak ya. Di ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka yang sangat besar telah datang. Ini di tafsir Pak saya baca tadi, yang dimaksud dengan tammatul kubra, malapetaka yang besar, itu adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Setelah Allah hancurkan bumi ini dengan kehidupan pertama, maka Allah tiupkan kehidupan yang kedua. Ya, sehingga ini hari kebangkitan. Ini kejadiannya nggak bisa dibendung, Pak. Nggak bisa menghalangi manusia. Ya, kejadiannya. Kemudian yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Setelah dibangkitkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi Pak, ini kabar akhirat. Kabar akhirat agar kita yakin kepadanya sehingga kita lebih berhati-hati. Ya. Pada hari manusia teringat akan apa yang dikerjakan. Hari ini Pak, barangkali ada yang terlupa. Ya. Kadang-kadang ada yang hutang lupa, Pak, belum bayar kita lupa. Kadang-kadang ada mohon maaf, maksiat yang kita lakukan kita lupa. Kadang-kadang ada kebaikan yang kita lakukan kita lupa. Nanti di hari ini, jadi yang saya sampaikan ini, semua akan kita ingat. Allah yang berkarya yang membuat kita ingat akan apa yang kita lakukan. Semua, baik itu yang baik maupun yang buruk. Kalau tahu sudah dari saya. Ya. Kemudian dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Nah, ini ayat yang ke-36. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan dengan jelas neraka kepada setiap orang yang melihat. Di situ Pak, saya tadi sudah berkata ya, maksudnya orang yang beriman, orang yang berdosa, yang Allah kehendaki dia masuk surga dan Allah kehendaki dia masuk neraka, semuanya bisa melihat dengan mata telanjang, melihat dengan jelas neraka jahanam, bagaimana apinya, bagaimana suaranya, melihat dengan jelas. Ya. Sehingga di sini Bapak Ibu yang terhormat, ada orang-orang yang menyesal. Saya ini baca dengan pas melihat itu Pak, ada orang-orang yang menyesal. Tidak hanya orang yang berdosa menyesal, tapi orang-orang yang beriman, yang beramal baik itu ada sesalan. Ya. Saya menyesal ya.
Sesalan orang-orang yang beriman, yang beramal baik, dia menyesal amal baiknya kurang banyak. Dia menyesal amal baiknya kurang banyak, sehingga tingkatan surganya kurang tinggi. Karena surga itu berlihat-lihat dulu. Ya. Misalnya Pak, pas dia melihat neraka, dia nyesal. Saya gini Pak, mengapa saya tidak duduk bersama orang-orang yang di majelis taklim? Padahal waktu rumah saya dekat, saya bisa ke masjid, duduk bersama. Nyesal ya Pak, nggak dapat amal majelis ilmu. Atau dia sudah datang ke masjid setelah kami berjamaah, tapi dia pulang. Di rumah duduk juga, di sini pun juga duduk. Cuma nilai duduknya itu berbeda. Di rumah ada kopi misalnya, ada snack. Di masjid ada kopi juga, ada snack juga. Cuma nilai duduknya dia di masjid dengan duduknya dia di rumah itu berbeda. Nyesal. Orang-orang yang tidak ikut duduk dan setelah itu nyesal. Ya. Contoh lain Pak, misalnya nyesal dia mengapa tidak ikut rombongan orang-orang yang bersedekah misalnya. Ya. Ada tawaran misalnya mengurus masjid Mesir, nah, di grup masjid grup ini WA atau diumumkan. Padahal dia mampu, dia ada, tapi dia gak ikut ambil bagian sedekah. Nanti kan nyesal, nyesal. Nah, ini penyesalan orang-orang yang jahat. Atau sebaliknya, maaf misalnya, pengurus mengumumkan Bapak Ibu jamaah At-Taqwa, ya, telah membentuk panitia kurban, maka masjid siap menerima dan menyalurkan hewan kurban Bapak Ibu semuanya. Waktu itu ketika dengan pengumuman dia mampu, dia ada hartanya, dia ada pengumuman tapi dia tidak ikut, nanti akan nyesal orang. Dia orang baik, tapi begitu melihat orang akan nyesal. Ya, nyesal kurang banyak amal baiknya. Ya. Orang yang sholatnya di rumah nyesal juga. Nyesal juga. Orang sholat di rumah, mengapa waktu itu saya tidak ke masjid sholat? Padahal waktu itu saya mampu, kaki sehat, badan sehat, jalannya elok, lampu terang, masjidnya juga nyaman. Gak ke masjid besar. Ini penyesalan orang-orang yang beriman. Menyesal kurang banyak amal soleh. Jadi Bapak Ibu, orang beriman dan orang yang berdosa sama-sama Allah kasih lihat itu neraka. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang tahu salah di ayat yang ke-37 Pak. Ya. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Ayat yang ke-38, wa atharal hayatad dunya. Ayat yang ke-39, fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah SWT, ayat yang ke-37, 38, ini Allah sebutkan dua sifat manusia yang bakal menghuni neraka Jahannam dan Jahim. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang salah, yang ke-37 artinya adapun orang-orang yang melampaui batas. Nah, melampaui batas Bapak Ibu dimaknakan, diartikan
dia itu kemaksiatannya itu terjadi berulang-ulang, melampaui batas. Ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari hari kiamat, maka dia kemaksiatannya enggak henti-henti. Ya. Kalau orang beriman, dia percaya dengan hari akhir, bukan berarti enggak pernah maksiat, pernah maksiat. Bedanya orang beriman ini dia segera ingat dan dia tahu. Ya. Inilah kita mencontoh Nabi Adam alaihissalam. Dia pernah ingkar kepada Allah, ya. Tapi dia taubat. Akhirnya Allah kembali masukkan dengan surga. Tapi iblis dia ingkar juga kepada Allah, tapi dia semakin ingkar dan semakin bantah ingkar, sehingga Allah tidak lagi meridhoinya, bahkan memurkainya. Jadi melampaui batas itu, dia melakukan maksiat terus diulang-ulang. Kalau orang beriman, sifatnya bukan berarti tidak pernah maksiat, pernah. Orang beriman itu ada dosa, pernah dia maksiat. Cuma dengan maksiat itu dia insaf, sadar, bertaubat, dan insya Allah Allah menerima taubatnya. Contohnya, mohon maaf ya, saya tadi Pak misi mengajar di sekolah tentang dosa besar. Ini bagi ya. Saya buka di HP urutan dosa besar dari yang terbesar Pak terus. Ternyata Bapak Ibu, pertama itu dosa syirik, menduakan Allah. Tahu Bapak Ibu, di urutan yang kedua yang termasuk dosa besar adalah meninggalkan sholat. Baru berikutnya itu dosa berzina, membunuh, durhaka kepada orang tua. Artinya apa? Dosa meninggalkan sholat dengan sengaja, sholat wajib ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu lebih besar dari, mohon maaf, membunuh, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada minuman keras. Ini saya sampaikan. Kalau semuanya daripada minuman keras nanti di YouTube atau di Facebook. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada berzina, membunuh, minuman keras. Artinya apa itu? Kalau kita paham ini sebagai orang yang yakin akan adanya hari kiamat, bahwa itu kita nanti akan dihadapkan kepada Allah satu persatu. Surat Nuh, di hadapan Allah kita minta jawaban tentang apa? Tentang apa yang Allah harapkan. Ini Pak, kita orang tua, mohon maaf. Misalnya, kalau kita sebagai kepala keluarga, anggota keluarga kita minuman keras di rumah, ya, atau mohon maaf berzina, pasti kita sebagai bapaknya, sebagai keluarganya akan bertindak tegas. Ada kira-kira? Ya. Tapi terkadang ketika kita menyaksikan, melihat anak bujang kita, maaf misalnya kan, maaf, atau anak gadis kita yang sudah balik, sudah akil, meninggalkan sholat, harusnya lebih tegas dengan permasalahan zina dan minuman keras. Oleh karena itu, Ibu, menurut Allah SWT, hari saya mengajak ya, kita pastikan anggota keluarga kita termasuk orang-orang yang kita suka. Jadi gimana? Jika di keluarga kita itu ada satu orang saja yang dia dengan sengaja meninggalkan sholat, itu akan mengundang Allah, yang akan mengundang Allah datang ke keluarga kita. Ini harus kita bereskan, harus kita luruskan, kita benahi. Jangan sampai satu anggota keluarga pun yang meninggalkan sholat. Ya, itu Ibu. Jadi dari bersama kita
Zuhur dia laksanakan, asar dia laksanakan, maghrib laksanakan, isya tidak. Itulah misalnya kerja kita, katanya main bola capek, kita ya, sehingga ketiduran pas isya. Kita nggak tega melakukannya, sehingga dia saat hari itu tinggal isya. Maka dalam malam itu Pak, dia dalam pembukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang yang bertanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, ini tentang sholat penting banget. Anak kita kalau sudah 10 tahun baik bersama kita terus ingatkan. 10 tahun itu udah baru sholat. Ya, dan Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, orang-orang yang melampaui batas. Ini sifat yang akan menghantarkan manusia jadi penghuni neraka jahim atau jahannam. Yang kedua, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wa azal hayatad dunya. Bagi orang-orang yang beriman, selain dunia dia juga laksanakan, maka dia sangat memperhatikan akan kondisi nantinya di akhirat. Sehingga dalam bertindak dalam kehidupannya Pak, dia akan pertimbangkan ini Allah ridho atau tidak. Ini akan berefek pada kebaikan di akhirat atau kesengsaraan di akhirat. Ini saya mohon maaf bukan juga. Misalnya ada sebuah keluarga, sebuah keluarga memiliki usaha, ya udah berjalan dengan baik, stabil, menghasilkan penghasilan cukup keluarga. Nengok usahanya maju Pak, sales bank datang, siapa maju usahanya Pak ya? Ditawari suntikan dana, bahasanya Pak, suntikan dana untuk membesarkan itu usaha. Nah, barangkali menambah produknya atau buka cabang yang kedua. Pak datang apa? Maka mohon maaf Pak, secara kali mohon maaf dan tidak. Bagi dia yang mengutamakan kehidupan akhirat, maka dia akan berpikir Allah itu tidak. Ini baik untuk akhirat saya atau akan menimbulkan kesengsaraan. Nah, contoh yang kedua, misalnya ada toko yang jualan jilbab, ya. Kalau sekarang hijab, kalau ya, toko A hijab. Dia menjual jilbab yang syar'i menutup dada besar. Datang agen ataupun apa, ya, salah menawarkan jilbab gaul. Datang Pak, ini lagi keren Pak, keren. Banyak itu anak-anak muda, cewek-cewek yang muda itu suka jilbab ini. Ya. Mungkin sehari bisa jutaan omsetnya, misalnya kan. Dan mengingatnya begitu. Jilbab yang, mohon maaf, jilbab yang mini-mini Pak. Ketika dipakai itu tak bisa menutupi dadanya. Maka dia akan berpikir Pak, ini baik atau tidak untuk akhirat saya. Allah ridho atau tidak. Dia ambil atau enggak. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia ini termasuk dalam kategori sifat-sifat yang akan menghantarkan ke dalam neraka jahannam. Punya toko, misalnya maaf lagi, toko grosir. Selagi dia tahu menjual makanan produk yang halal, datang sales agen menawarkan minuman keras, ya.
diterima atau tidak. Kalau dia mengutamakan kehidupan dunia, dia ambil tawaran ini. Jilbab tadi juga, pinjaman bank tadi juga diambil. Karena dia akan mengejar keuntungan dunia. Ternyata hitungan Allah sudah demikian. Tidak dengan serta-merta disuntik dana dari bank dia akan banyak omsetnya. Betul Pak. Ada pengalaman, maaf nih, saya tidak cerita namanya. Dia punya bengkel, tralis buat tas-tas masih sampai ke saya Pak. ya. Saya aja udah 4 udah punya mobil pick up untuk angkut tralis aja, rumah sendiri. Karena pengen mengembangkan itu usaha, maka dia Dengan sertifikat rumahnya itu. Serius bisa saya. akhirnya api terjadi. Ya. Ini qadar Allah. Allah yang mengatakan di sana. Akhirnya disita oleh bank. Dia akhirnya kontrak di ruko orang. Yang awal sudah punya ruko. Ini satu saja contoh. Karena kita sama-sama tahu ya, bagaimana Allah akan bermain ketika kita itu termasuk menikmati riba, ya. Itu ada jadi ada dua. Pertama, melampaui batas, berulang-ulang dengan kemaksiatannya, enggak mau taubat. Yang kedua, dia mengutamakan kehidupan dunia. Bukan berarti dunia nggak dicari juga. Cuma dia timbang-timbang dengan akhirat. Jadi orang yang tidak beriman, tidak percaya dengan alam akhirat, maka hidupnya juga tidak terkontrol, seenak. Ya. Dan Bapak Ibu yang kata Allah SWT, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Jadi bagi yang pertama melampaui batas, yang kedua itu apa tadi? Pertama melampaui batas, yang kedua mengutamakan kehidupan dunia. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Allah SWT. Kemudian di ayat berikutnya ini kebalikannya Pak, kondisi sebaliknya. Ayat yang ke-40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Di bab pertama tadi takut kepada kebesaran Tuhannya. Yang kedua, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Dua sebab juga, ya, dia takut ke Tuhannya karena dia kenal dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada namanya itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah itu ada sifat apa saja? Ada sifat 20 Pak. Ya. Ada juga namanya Allah wujud dalam bahwa mukhalafatu bil hawadisi ayyamun binafsihi wahdaniyah muqaddiratan dan seterusnya. Kalau itu sudah kita pahami Pak, kita yakini, maka kita akan menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Sehingga dengan takut itu hidup kita akan berhati-hati dan kita akan tunduk pada Allah. Ya, kalau kita bersalah pun kita akan segera minta ampun kepada Allah. Sehingga tadi Pak, tidak termasuk orang yang melampaui batas. Ada batasnya. Batasnya apa? Allah kepada Allah. Jadi kalau orang maksiat berulang-ulang tidak bertaubat-taubat, maka seorang melampaui batas. Nah, ini Allah sampaikan, dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhan. Dia takut bahwa nanti akan dihadapkan oleh Allah secara masing-masing, ditanya oleh Allah. Oleh karena itu, dia takut. Dengan ketakutannya itu, maka
Di hawa nafsu kan condongnya Pak ke arah keburukan. Yang hawa nafsu. Kalau kita kontrol, ini tidak lepas kan. Ya, oleh karena itu, Ibu kepada Allah Subhanahu, orang-orang yang takut pada Allah, takut pada Tuhannya, dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka Allah sampaikan di ayat 42, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Dan yang tadi pertama tadi melampaui batas dan mengutamakan dunia, tempat tinggalnya neraka jahim. Orang yang takut kepada Allah dan dia menahan dirinya dari hawa nafsunya, tempat tinggalnya di dalam surga. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita Allah SWT, mudah-mudahan